warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para kiai yang kami muliakan, para ustaz, para sesepuh, para pengurus NU, para saudara-saudara semua yang kami cintai, alhamdulillah pada malam hari ini di tempat yang mulia ini kita bisa bersama-sama bersilaturahmi. Kita niati kita bersilaturahmi, mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan urusan kita semuanya. Amin. Allah senantiasa menjadikan kita ini selalu sehat walafiat. Amin. Selalu diridhoi selama dunia sampai akhirat. Amin. Hadirin hadirat yang mulia, perkenankan malam hari ini kami silaturahmi, dan silaturahmi itu supaya berkah. Saya tidak kepingin menggurui, tapi nanti kita sharing. Mudah-mudahan yang ini saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Hadirin hadirat, ini sekedar materi untuk memberikan wawasan ke kita semuanya. Kita ini punya Al-Quran ya, yang barusan kita baca. Insya Allah nanti keberkahan itu Allah limpahkan. Tapi baca surat Al-Mulk ya, mudah-mudahan dilancarkan rezekinya. Kata Rasulullah SAW itu begini, taraktu fikum amroini lan tadilu abadan in tamassaktum bihima lan tadilu abadan. Saya ini nanti meninggal, saya hanya bisa meninggalkan mewariskan dua perkara yang kalau berpegang teguh dengan dua perkara ini tidak akan sesat selamanya sudah. Intamasaktum bima kitabullah wa sunnatu rasuli. Kitab Allah yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi. Itu ya, ini mukadimahnya. Ini ada ayat Al-Quran saya tulis di sini, saya cuplik-cuplik. Mohon maaf saya cuplik-cuplik. Tapi walaupun cuplikan ini tidak semuanya tapi penting. Kata ayat itu, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Kalau di dunia ini ada buku-buku yang bisa jadi pedoman, ada kitab-kitab induk yang menurut sebagian masyarakat itu buku pusaka, misalkan buku warisan leluhur, buku yang bisa jadi pedoman. Kata ayat Al-Quran, Quran ini kata Allah sesungguhnya bisa ngasih petunjuk yang melampaui semua kitab-kitab yang ada di dunia ini. Dia akwam wa yubasyirul mu'minin, ngasih kabar gembira untuk orang-orang yang percaya. Yang tidak percaya tidak. Wa yubasyirul mu'minin, kalimatnya itu mukminin, orang-orang yang percaya, ngasih kabar gembira. Bukan mengasih kabar kepada seluruh manusia kabar gembira. Tidak akan gembira kalau tidak percaya, tapi kalau percaya nanti akan ada kabar gembira dari Quran. Terus ada ayat lagi di bawahnya itu, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum. Wahai seluruh manusia, sungguh datang, sungguh ada kepada kalian itu nasihat-nasihat. Kita itu sering dikasih nasihat oleh orang tua kita, oleh teman kita, oleh mitra kita dan seterusnya. Ini ada nasihat yang luar biasa. Kata Quran, mir rabbikum, dari Allah sang pencipta. Wa syifa'ul lima fis sudur, dan jadi obat yang ada di dalam
terus bisa jadi hudan, petunjuk, bisa jadi rahmat, tapi lil mu'min, untuk orang-orang yang percaya. Yang nggak percaya tidak. Jadi ini sayang kalau tidak kita perhatikan Quran itu ya. Lewat kita taruh di rumah, ya nggak kita baca, sulit bacanya, kita biarkan, kita nggak usaha, anak-anak kita terus kita biarkan, sayang sekali. Kemudian ada ayat lagi ini, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Nggak ada di dunia ini kitab yang kemudian turun dari langit. Yang ada itu turun dari karya-karya orang-orang terdahulu ada. Karangannya kalau di Jawa itu karangannya empu gitu kan, ada itu. Tapi ini ada yang kitab yang turun dari langit itu ada. Nabi itu menerima itu getar dan kadang-kadang itu semaput. Menerima Quran itu. Jangan kalau baca sejarah Nabi, kadang-kadang Nabi itu menerima wahyu itu sampai gemetar, sampai kayak semaput begitu. Pernah begitu. Salah satu cara wahyu turun begitu. Munazzilu, kami turunkan ayat-ayat Quran itu, ma huwa, yang itu sifat, jadi penawar. Quran itu bisa jadi penawar. Jadi kita itu nanti tidak heran kok ada orang coba kemana-mana nggak sembuh, dibacakan Fatihah beberapa kali sembuh, itu tidak heran. Memang Quran itu sifat penawar. Ada keracunan bisa jadi penawar. Kan tubuh kita itu kadang-kadang kena penyakit macam-macam, yang itu bisa ditawar, dinetralisir, ditawarkan dinetralisir, terus jadi rahmat. Sumpah-sumpah itu hilang. Baca Quran itu, masalah kita itu tiba-tiba itu nemu jalan keluar. Nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba ada jalan keluar. Gitu ya. Itu Quran itu jadi rahmat. Terus di ayat bawahnya itu ada begini juga. Quran itu turun itu untuk apa sih? Selain untuk bisa jadi hudan, jadi rahmat, jadi syifa, ya. Quran itu sebagai hudan, petunjuk. Kalau kita jalan, gitu ya, nggak ada lampu merah macam-macam itu kan mengkhawatirkan. Nggak ada tanda-tanda itu mengkhawatirkan. Quran itu bisa jadi petunjuk. Masuk Jepang ini kemarin saya kesulitan gitu ya, ada yang di imigrasi nggak bisa masuk karena nggak tahu petunjuk. Jadi nggak boleh masuk. Saya masuk, teman-teman nggak boleh masuk. Tanya jawab macam-macam. Kemudian akhirnya boleh. Gitu. Mau mana-mana itu bahasa kanji itu saya nggak bisa baca. Akhirnya nggak dapat petunjuk karena nggak paham. Mau cari hanya sekedar roti di mana, karena nggak ada petunjuk. Karena petunjuk kenapa? Sebenarnya banyak petunjuk tapi saya tidak bisa baca. Akhirnya nggak dapat petunjuk. Nah, Quran itu turun itu lihat baru ayat supaya semua manusia itu mengangan-angan, mencari pelajaran, mendapat petunjuk dari Quran itu. Itu fungsi utama Quran itu sebenarnya seperti itu. Selain dibaca saja walaupun nggak ngerti artinya, tetap dapat rahmat, tetap nanti akan Allah beri cahaya, jalan keluar di hatinya. Tapi lebih pintar lagi, lebih bagus lagi kalau kemudian baca Quran itu kemudian bisa merenungi makna maksudnya. Nah, saya pun juga belajar bagaimana baca Quran itu kemudian tersentuh. Kok sulit sekali, gitu kan? Kok sulit sekali seperti itu? Lah, memang kita nggak tahu caranya. Nggak tahu caranya gimana sih supaya kita bisa satu saat, tidak sekarang, satu saat itu bisa bertadabbur. Bahasa yang lain itu angan-angan dengan artinya. Ini masih banyak,
cuplikan-cuplikan hadis Nabi. Siapa baca Quran satu huruf, maka dia dapat kebaikan, satu kebaikan. Wal hasanatu satu kebaikan itu bi asyri amsalihha, lipat 10. Alif lam mim, alif dapat kebaikan sendiri, lam dapat kebaikan sendiri, mim dapat kebaikan sendiri. Belum kalau di masjid begini ini baca Quran tadi surat Al-Mulk ini, kata Nabi itu siapa yang baca Quran di masjid yatsiruna kita bahwa kemudian saling tadarus, ini kita tidak tahu. Itu kalau menurut ini jenengan baca surat Al-Mulk tadi, nazalat alaihimus sakinah, akan turun kedamaian, ketentraman. Wa wasyiyatuhumur rahmah, rahmat itu kemudian meliputi kita. Tadi baca surat Al-Mulk itu yang terjadi itu, tapi kita nggak melihat. Wa hafatzhumul malaikat, insya Allah. Dan pasti kalau menurut ayat ini sekarang banyak malaikat. Menurut hadis Nabi ini, wa dzakarahumullahu fi man indah, di sana di arsana itu ngerasani panjenengan yang baca surat Al-Mulk. Ini menurut hadis, bukan menurut saya. Itu kalau kita nggak baca Quran itu eman-eman itu apa eman? Saya jawab, saya oke banget. bahasa Malangan kasar. Nah, kemudian para ulama itu ngajari kita, selain tadi berupaya baca Quran, sebenarnya baca Quran itu ada level-levelnya, cara belajarnya bukan level-level apa, tapi tahapannya. Satu, baca Quran yang benar. Ya kayak kita tadi tahapan pertama baca saja. Kalau sudah bisa baca, kalau bisa itu belajar maknanya. Kedua itu ta'limu ma'ani al-fat, tahu baca qul huwallahu ahad, tahu artinya qul huwa Allahu ahad, begitu. Apa sulit? Insya Allah nanti ada sekelumit, mudah-mudahan tahu cara mudah gitu ya. Insya Allah begitu, nanti akan saya singgung sedikit. Nah, kalau nomor 3, nomor 4 itu ketinggian, nggak usah saya jelaskan. Nah, saya kepingin memberikan alternatif. Kalau kita di rumah punya anak, ya, atau mungkin teman kita kepingin belajar ngaji, atau istri kita, karena saya lihat teman-teman di sini banyak yang nikah dengan orang Jepang, kepingin kita ajari mereka. Saya kasih alternatif. Ini ada metode atau buku ringkasan cara baca Quran. Tak kasih nama talaki. Hanya 1 jilid. Panjenengan lihat buku-buku yang lain itu kan jilidnya banyak. Mas, saya mikir ini kalau kebanyakan nanti nggak ngaji, nanti ngajinya jilid. Barang hatam 6 jilid sudah bisa baca Quran. Nggak jadi baca Quran tapi hatam jilid. Ini kita ringkas menjadi 1 jilid. Nah, gimana caranya? Urutannya begini, urutannya kalau misalkan panjenengan itu kepingin ngajari anak, ngajari teman, ngajari istri, bukunya ini ada caranya ngajar. Ya, cuma kadang-kadang kalau baca itu nggak begitu jelas baca sendiri. Berapa? Ini 1 jilid. Ini bisa di-download. Kalau saya sampaikan bisa di-download. Nanti bisa di-download sendiri ya, di repositori Maulana Ibrahim itu, perpustakaan Maulana Ibrahim itu bisa di-download. Ya. Beberapa dari negara itu download sendiri. Ya. Nah, kalau kepingin belajar bacanya ini, kalau kepingin bisa ngartikan itu ini. Ngartikan sederhana aja, mulai Fatihah, Qul huwallahu ahad, Al-Falaq sampai Wadduha. Bisa kok angin. Saya sudah uji coba
sebelum saya publish itu, anak saya dulu ketika kelas 2 SD, karena 2 SD sudah diajari ibunya baca, bisalah baca Quran. Terus coba sih Leh, ini orang Malang itu kalau manggilannya Leh, ini Leh, caranya ini bukaan ini terus artikan. Saya nggak ngasih tahu, artinya ini enggak, dia nulis sendiri, nyari di kamusnya bapak ini, terus diulangi sendiri. Ketemu itu saya tahu artinya ini, ditulis, terus saya cek, coba artikan bawah. Katakan bahwa dia Allah ahad satu. Oh semua orang dia itu, semua orang bisa. Saya nggak ngasih tahu, saya hanya ngecek apa yang dia tulis, kemudian saya baca tulisannya, dia baca bahwa Quran yang itu yang nggak ada artinya dia ngartikan. Nah, itu kalau ngartikan. Tapi ini yang tahap pertama dulu kita kita bahas. Ini pola belajar Al-Quran, saya kasih nama metode talaki. Metode talaki itu bahasa Arab. Ya, talaki itu model membaca yang mengikuti gurunya. Kalau bisa nanti anaknya diajari bapaknya, mengikuti cara bacanya bapaknya. Ya. Istrinya belajar ngaji ke suaminya, sama suaminya dikasih tahu bacanya begini, itu talaki itu seperti itu. Nabi dulu baca, kemudian diikuti sahabat Nabi, itu namanya talaki. Para sahabat Nabi ngajarkan ke teman-temannya, generasi berikutnya, itu juga namanya talaki. Makanya model belajar itu kemudian tak kasih buat nama seperti ini. Nah, ngajarkan huruf itu kan mulai dari huruf hijaiyah. Ini contoh. Saya mulai dari huruf hijaiyah. Panjenengan Bapak Ibu kalau ingin ngajar anaknya, saran saya ya dimulai dari huruf hijaiyah. Ya ada yang masuk A, ba, tapi nggak huruf hijaiyah, jangan. Ya boleh saja, tapi sebaiknya menurut saya mulai huruf hijaiyah. Enggak kalau nanti terlambat. Alif, ba, ta, urut ini urut. Kalau di Malang itu anak-anak guru-guru TK itu boleh dilakukan. Yuk, setelah alif ba ta tahu bisa baca, dilakukan biar tahu hafal urutannya. Alif ba ta sa jim ha kho. Anak-anak itu senang, ya senang atau cari lagu yang lain. Setelah tahu huruf hijaiyah, baru kemudian huruf gandeng. Baca tetap alif ba ta, tapi yang dihadapi adalah huruf gandeng. Karena nanti kalau huruf gandeng diajarkan di akhir bingung, sudah tahu a i u, melihat huruf gandeng itu bingung, sehingga nggak ajarkan di akhir, di awal aja. Baca alif ba ta itu huruf gandeng, ya sudah rusak gandeng sama jim ha, kok hilang itu, kakinya hilang, kok ya hilang kakinya, dalnya jadi begitu. Tapi dia sudah hafal karena di awal sudah baca alif ba ta. Ini masih perkenalan, bawahnya baru diajari harokat. Sekilas saja. Alif kalau saya dulu pakai belajar ngaji itu pakai juz amma, apa namanya itu, Baghdadiyah. Alif fathah a, ba fathah ba, ta fathah ta, a ba ta. Tahun 2000 di tempat saya ngaji dulu itu pernah ada seorang mu'alaf dari Jepang juga. Dari Jepang itu tiba nggak tahu sampai Indonesia. Saya ingat dia didampingi oleh santri motor. Dia bisa bahasa Jepang dan bahasa Inggris, sehingga menyampaikan ke saya itu pakai bahasa Indonesia. Nah, tak kasih tahu ngeja itu loh. Sebenarnya bukan main, sampai lompat-lompat. Ini kok bisa bacanya bagaimana ini caranya? Ini kalau di sini bacanya ya ini alif, terus ini namanya fathah. Bacanya alif fathah a. Kalau ini ba fathah ba,
langsung tepuk tangan sampai lompat-lompat. Nggak, artinya orang yang tidak kenal cara baca itu bingung itu awalnya kan. Awal bingung, kemudian hanya persoalan sederhana itu kemudian mereka senang. Ra fathah, ta, jim fathah, ja, ha fathah dan seterusnya. Itu ini sudah berubah kafnya itu dari kaf yang pertama tadi yang di halaman pertama kan sudah berubah. Perubahan itu dikenalkan di awal-awal begini. Baru kemudian alif fathah a, alif kasro i, alif dhamma u, a i u, ba fathah ba, ba kasro bi. Sing sepuh-sepuh itu mungkin teringat masa lalunya. Pak Dani teringat masa lalunya. Ini sekarang oleh jilid-jilid itu, ngapunten ya, mohon maaf, di jilid-jilid itu hanya satu halaman ini loh, itu jadi satu jilid, dua jilid. Karena apa? Bab pertama itu ngajarkan fathah saja, bab kedua ngajarkan fathah saja itu berlembar-lembar, ngajarkan kasroh saja itu sendiri-sendiri. Ya, itu berjilid-jilid. Baru kemudian dhamma. Nah, itu kan jadi 2-3 jilid sendiri. Nah, ini jadi salah. Itu yang bikin ini hanya satu jilid, jadi diringkas. Ya. Nah, kalau tahu ibu babi ibu terus anak-anak kan langsung kalau babi ibu, kalau tak itu ringkas. Cuma supaya dia itu tidak untuk ngecek, kadang-kadang hanya hafal tapi nggak bisa baca, maka setelah selesai sampai di akhir bolak-balik begitu. Nah, ini juga begitu. Setelah diajarkan tadi sasisu sudah bisa, ai sudah bisa, tambah sedikit. Ya, huruf fa, fi, fu, baf, fa. Bawahnya itu sa, sin, shin, sod, itu bunyinya mirip-mirip. Yang mirip-mirip kita jadikan satu aja. Fati, subat, batta, sasi, subas, bassa, syashi, syubash, basya. Anak sudah bisa bedakan antara sin, shin, sod. Karena bunyi kasroh itu si, shi bersama, fi hampir sama. Itu yang ain juga begitu, a dengan a, i dengan ai, sehingga kita jadikan satu. Kalau anaknya masih masih kecil, itu masih punya harapan, ngajar sendiri punya harapan. Ini juga gitu, ha, kho, jadikan satu. Kalau bunyi ha, kalau enggak diberitahu sejak awal itu nanti nggak ada bedanya ini. Ha dengan ha, hi, hi, itu nggak ada bedanya. Maka diajarkan ha, hi, hu, bah, ha, hi, hu, bah, ha. Itu kan ha. Oh, ha di depan, ha di tengah, ha di belakang, bentuknya beda. Beda. Tapi sejak awal itu kita buat kalau bahasanya beral itu daya rasa, ya, mikirnya supaya nggak berat-berat, daya rasa. Baru kalau sudah bisa tadi baca, dibuat kata-kata. Ini kata bahasa Arab, ya. Di Quran itu kan ada kata fatahah, ada kata futihah, kalau ada tasnya futihna, nadhara, nudhira, nudirna. Ini tadi saya berbincang dengan siapa? Ustaz Ghazali tadi ini. Ustaz Ghazali tertarik, kemudian udah di sini pakai ini aja. Nanti kalau ada teman-teman, ya khususnya para mu'alaf, nanti kalau ingin belajar ke sini tidak apa-apa. Ustaz Ghazali katanya ngajar. Panjenengan kalau nanti ada kesulitan, misalkan bisa diskusi atau ngomong-ngomong sama Ustaz Ghazali tidak apa-apa. Ya, ini saya sekedar waktunya hanya singkat, tinggal sedikit ya, jam 19.
ini semuanya adalah latihan. Ya. Nah, ini beberapa halaman itu sudah bisa baca potongan-potongan ayat ini. Fakhudh arba'atan wa likulli jabalin kamasali habbatin alaihim khawfun as'alukum ajran. Itu masih beberapa halaman tadi. Ya. Tapi ini belum tajwidnya. Bisa baca Quran tapi tanpa tajwid. Tajwidnya berikutnya ini baru ada apa namanya? Oh tadi belum ada panjang pendeknya, ini masih belum ada panjang. Baru setelah itu ada belajar panjang pendek. Qala yaqulu qila qawlan taba yatubu tiba tauban, seterusnya sampai selesai. Ya. Sampai selesai. Ini juga begitu. Saja ada yaknya bengkong begini ini. Ya itu bacanya sama dengan saja dan seterusnya. Ini juga begitu. Ya, washkuru bacanya washkuru dan sepanjang pendek. Nah, baca potongan-potongan ayat. Ini baru tajwid di sini. Di ujung sana itu ada tulisan guna. Berarti satu halaman itu ngajarkan tentang bacaan mendengung guna. Ya, latihannya. Ada di pojok itu tulisannya kecil ifak syafawi, satu halaman ini temanya ifak syafawi. Wa amruhum, kalau meskipun ketemu ba itu kan ada titik-titik. Wa amruhum bainahum bacanya wa amruhum, titik-titik itu kedukan. Wa amruhum bainahum. Kalau mim ketemu ba itu mesti ada dengungnya. Ya. Wa amruhum bainahum walladzina hum biayatin ta'tihim. Mesti ada misukun ketemu ba mesti bacanya seperti itu. Ta'tihim bayyinatun wa ma hum bisukara. Satu halaman latihan misukun dengan ba. Semuanya polanya begitu sampai terakhir. Ini ada tanda panjang. Sawaun alaihim, bawahnya latihan panjang-panjang seluruhnya. Ana, kalau di dalam Al-Quran ada lafaz ana mesti dibaca ana, nunya baca pendek. Itu latihan. Ana dibaca ana rabbukum fattakun wa innama ana nadhirun. Satu halaman latihan seperti itu. Nah, itu nanti apa namanya setelah dia bisa baca. Nah, ini contoh baca satu ayat tapi nggak kuat nafas. Ada namanya wakof, berhenti karena terpaksa. Belum tanda bundar itu selesai ayat nggak kuat nafas, ada caranya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Nafas. Wa yuqimunas shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baca Quran itu kok begitu ya? Kok ada dengung macam-macam. Dulu Nabi itu bacanya begitu. Nabi itu bacanya begitu. Bacanya itu ada tajwidnya. Ilmu tajwid, kalau namanya ilmu tajwid, ini namanya guna, kan pernah dengar namanya mendengung, namanya guna itu kan artinya mendengung ya. Guna, namanya ikhfa hakiki, namanya idar. Dulu masa Nabi itu nggak ada namanya. Pokoknya bacanya begitu. Bacanya dengung, bacanya ini digandeng, ya seperti itu. Nah, belum dinamakan. Yang menamakan itu orang lain. Orang-orang yang meneliti bacaan itu kemudian menamakan. Masa Nabi tidak ada namanya, tapi bacanya seperti itu. Makanya baca Quran dengan tajwid itu wajib. Kalau masih belum bisa tidak apa-apa, tapi harus berlatih dan belajar supaya bacanya sebagaimana ayat Al-Quran itu diturunkan. Ya, anak-anak kita, saudara kita, ya, kalau
selesai kita ngajari mereka. Ini juga begitu. Jazaan husna, jazaanil husna dan seterusnya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Itu kalau bacanya digandeng, Qul huwallahu ahadunillahus somad, begitu kan? Tulisan kecil itu kadang-kadang nggak tertulis di dalam Quran, kadang-kadang nggak kelihatan. Nah, rumusnya apa? Rumusnya itu kalau belajar ini nanti akan tahu. Ahadun, dun itu bunyinya terakhir kan nun ya. Dun, nun, gitu kan? Dun, nun terakhir. Itu kalau ketemu al ya, itu maka dun itu dikasroh. Ahadu nil. Rumusnya begitu rumusnya. Nah, ini baru itu kalau belajar sudah ngajinya bagus macam-macam, nanti sambil lihat bacaan yang gharid. Ini gharaibul qiraah atau gharid itu adalah bacaan yang tidak sama dengan rumus, gitu ya. Itu namanya gharid, tidak sama dengan rumus. Nah, itu yang terkait dengan baca Quran. Ya. Nah, 5 menit lagi. Kalau sudah bisa baca Quran ini, sudah selesai ini, sampai apa tadi? Sampai ini, nah, terus kita latih anak-anak kita langsung pegang Quran. Juz amannya, kemudian namanya alif lam mim. Insya Allah semakin lancar. Melancarkannya pakai Quran sudah. Kalau zaman saya kecil dulu itu kan, saya ngajinya sudah Quran gede, gitu kan gede. Kelas berapa? Wah, ini tasik kecil kok sudah Quran besar. Surah hatamnya sudah hatam Quran 30 juz, kelas berapa? Gitu dulu itu begitu. Nah sekarang itu enggak begitu ada begitu itu. Wis hatam apa? Iqra. Hatamnya Iqra gitu Quran. Hatamnya apa? Ini metode ini. Tapi belum pernah hatam Quran ini. Bikin susah itu seperti itu. Nah ini usaha ikhtiar bagaimana anak-anak kita itu supaya bisa baca Quran, kemudian rutin baca Quran kayak kita tadi baca surat Al-Mulk, baca surat Waqiah dan seterusnya. Kalau sudah bisa baca Quran, kita latih anak kita itu belajar. Cara belajarnya itu gini Bapak Ibu. Ini contoh. Misalkan kepingin baca surat Al-Fatihah ini kan sudah bisa baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, seterusnya selesai. Anak-anak kita kemudian latihan ngartikan. Nah, latihan di buku ini mereka kita kasih PR. PR-nya begini. Sebentar. Fatihahnya. Tulis ini. Fatihahnya enggak tertulis, Mas Man. Bukan Fatihah deh. Nanti baca surat ini aja Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Selesai baca itu, kemudian mereka buka ini. Ara'aital yang disediakan di sini di halaman itu sudah saya pisah-pisah. A-nya tak taruh di atas, ro'a di bawahnya, ta di bawahnya, alladzi di bawahnya, yukadzibu sebelah kiri, bi ad-din. Nah, itu mereka akan ngisi sendiri. A apakah, yang nggak ada artinya di belakang sini ada catatan kamus lain. A artinya apa? Itu ada di sini. Buka ini halamannya alif. Kalau sudah tahu itu apakah, ro'a apa artinya, dia akan buka di halaman terjemahnya ini, terus mereka tulis di sini. Ro'a, ta artinya kamu, tahu gitu ya. Nah, kemudian setelah tahu artinya ini, mereka akan membaca berulang-ulang. Apakah, ro'a melihat, ta kamu, alladzi yang yukadzibu mendustakan, bi kepada ad-din agama. Apakah ro'a itu kalau nulis sendiri itu cepat hafalnya. Di mana kok bisa? Ketika dia melihat kata ro'a
Terus cari di kamus ro'a, ini sudah sama dengan menghafal kata ro'a. Cari artinya ro'a gitu kan. Ro'a. Oh ini melihat kata melihat itu ditulis. Itu sudah sama dengan menghafal. Nah kemudian kalau sudah hafal, mereka akan mencoba membaca ini tadi. Aro'aita tanpa melihat terjemah tadi itu. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin, apakah ro'a melihat kamu alladzi yang mendustakan, mendustakan biddin pada agama. Langsung diartikan, apakah kamu melihat orang yang mendustakan agama, misalkan. Ini diteruskan. Saya uji coba, itu anak kelas 3 itu sudah bisa mengartikan mulai Fatihah sampai Wadduha. Ini sampai Wadduha selesai. Dampaknya itu dia dapat soal Quran hadis di sekolahnya itu ya, karena di madrasah itu nilainya 100. Karena soalnya itu ayat ini tentang apa, dia nggak tahu artinya, nggak lihat buku, tapi mengira-ngira ini artinya ini artinya, langsung dia bisa jawab. Nah, nanti jangka panjangnya nanti kalau baca Quran, sholat, baca surat pendek itu sambil sholat sambil menghayati artinya, dan itu insya Allah bisa. Insya Allah nanti kalau panjenengan membutuhkan informasi, membutuhkan tekniknya, insya Allah bisa komunikasi dengan pesantren di Ustaz Ghazali, insya Allah. Jadi insya Allah beliau sudah paham. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pas jam 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kalau nanti ada yang ingin tanya, monggo. Dari saya cukup sekian di diskusi, monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.